Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman, khususnya teman-teman Setia Bandung ya, Administrasi Publik. Salam kenal teman-teman. Kebetulan saya didaulat oleh Bapak Ajat yang terhormat, rekan kerja saya, untuk mengajar pada mata kuliah Manajemen Koperasi katanya, pada jurusan Administrasi Publik. Jadi teman-teman, sekali lagi salam kenal, nama saya Rendia Diwilaga. Saya memperkenalkan diri dari mana dulu nih yang pertama. Mungkin yang pertama dari latar belakang akademik ya teman-teman, supaya teman-teman juga nggak ragu, kemudian nggak khawatir ini orang dari mana, tahu-tahu ngomong, jelas nggak nih latar belakangnya. Nah, makanya saya jelasan sama teman-teman terkait latar belakang saya. Yang pertama, teman-teman, saya asli Bandung nih. Saya asli banget Bandung. Sudah hampir 30 tahunan tinggal di Bandung. Enggak nih, kurang 4 berarti 26 tahun tinggal di Bandung. Yang pasti asli, tapi lahir saya di Kupang, teman-teman. Saat ini saya menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di Universitas Balai Bandung. Home base saya di Ilmu Pemerintahan, tepatnya di Universitas Balai Bandung. Kemudian S1 saya, teman-teman, S1 saya itu di Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran. Kemudian saya mengambil studi magister di Universitas Gadjah Mada, program studi Ketahanan Nasional, konsentrasi kepemimpinan, serta strategi perang. Nah, teman-teman, jadi itu latar belakangnya. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah ini dan itu terkait latar belakangnya, karena terpaksa saya harus ceritakan hal seperti ini karena setiap saya bertemu dengan mahasiswa yang baru saya ampu atau baru saya ajar, kadang ada hembusan-hembusan informasi yang sampai ke telinga saya. Pernah di kampus saya, teman-teman, mahasiswa ngegosip sama temen, itu dosen Pancasilanya asistennya. Waduh, asisten. Itu dosennya kayaknya cabutan deh, kayaknya bukan dosen aslinya deh, soalnya masih kecil katanya, masih kecil biasanya masih kecil. Makanya ini saya luruskan dulu deh sama teman-teman nggak usah khawatir. Sekali lagi, urusan jadi dekan atau enggak, betul, sok teman-teman silakan bisa cek di website Unibanya. Kemudian supaya teman-teman makin yakin, saya publikasi juga udah lumayan banyak. Saya buku ada 4, jurnal ada 22, Scopus sudah lumayan, jadi udahlah, jangan khawatir lah ya. Mari kita belajar dengan tenang, belajar dengan bahagia, belajar dengan pikiran yang positif, dan belajar dengan ikhlas. Itu yang terutama ya. Kalau tidak ikhlas, bahaya nih teman-teman. Kuota teman-teman bisa habis begitu saja tanpa adanya barokah yang bisa didapat. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya pada pertemuan pertama dan kedua kali ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang mata kuliah manajemen koperasi. Nah, mungkin buat teman-teman mungkin sudah sering, sudah familiar, sudah rutin mendengar istilah koperasi. Baik itu dalam konteks yang positif maupun dalam konteks yang negatif, teman-teman. Lah, kok bisa konteksnya negatif? Ya, kalau misalnya teman-teman tinggal di wilayah perkotaan, mungkin teman-teman nggak begitu familiar ya dengan praktek-praktek koperasi simpan pinjam atau koperasi ini dan itu dan lainnya. Cuman buat teman-teman yang di desa atau teman-teman yang di satelit kota, mungkin teman-teman sangat familiar dengan terminologi koperasi. Apalagi teman-teman banyak ya nasabah-nasabah di desa yang kadang meminjam modal ke koperasi. Nah, sebagai gambaran buat teman-teman, saya akan sertakan slide sama teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman, perlu saya tekankan bahwa pada mata kuliah ini teman-teman nggak usah khawatir
aduh tugasnya bakal banyak nggak ya, atau kemudian aduh jamnya gimana ya, jamnya apakah saya harus sesuai jadwal dan sebagainya. Enggak, teman-teman, kita kontrak belajarnya fleksibel aja lah ya. Fleksibel dalam artian saya kasih mekanisme pertemuan melalui YouTube. Artinya saya rekam videonya, saya upload, nah teman-teman bisa kapanpun menyaksikan, asal benar disaksikan ya, asal benar disaksikan. Absen nanti teman-teman bisa melalui komentar saja. Nanti bisa saya isi secara manual terkait absen. Gitu. Nah, maksudnya kita kuliah santai, tapi serius ya. Jangan sampai teman-teman kuliahnya santai, tapi digampang-gampangin. Loh, itu yang gawat. Ya. Nah, jadi kita serius tapi santai saja. Santai tapi serius juga. Nah, teman-teman, sebagai pengantar, sebagai pendamping, saya akan sertakan slide di sini supaya teman-teman nggak bosan lihat muka saya terus. Nah, baik teman-teman yang saya sangat sesali banget tidak bisa berinteraksi satu persatu dengan teman-teman secara tatap muka karena, padahal bagi pengajar itu merupakan pengalaman tak ternilai jika berbicara tentang pertemuan tatap muka. Tapi nggak apa-apa, dengan kondisi yang seperti ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin apa yang sudah bisa kita lakukan. Nah, sedikit gambaran teman-teman, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, koperasi ini seperti itu, koperasi ini, dan itu. Nah, saya ingin memberikan pengertian sedikit saja dari dari ahli, serta dari regulasi hukum kita yang sudah ditetapkan. Teman-teman mungkin kenal dengan wakil presiden pertama kita, yakni Muhammad Hatta. Beliau didaulat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Karena konsep koperasi ini pada prinsipnya diprakarsai oleh Bung Hatta sendiri, teman-teman. Baginya, koperasi itu merupakan ekspresi praktek kehidupan sosialis yang Indonesia banget. Makanya kemudian dia mengkonsepkan koperasi karena berangkat dari konsepsi gotong royong yang sudah mengakar dari masyarakat Indonesia bahkan sejak dulu. Ya, jadi kalau berbicara, teman-teman mungkin belajar mata kuliah teori politik, kemudian masih bingung, sosialisasi itu sih, sosialisme itu yang seperti apa sih? Perlu teman-teman ketahui bahwa koperasi itu merupakan ekspresi sosialisme ala Indonesia. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Teman-teman bisa lihat dari definisi Bung Hatta ini sendiri. Bung Hatta di sini menyebutkan atau mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Ya, saya ulangi sekali lagi. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan asas tolong-menolong. Ya. Ada dua terminologi yang patut kita garis bawahi. Yang pertama adalah usaha bersama, yang kedua adalah tolong-menolong dalam konteks ekonomi. Ya. Kalau teman-teman mungkin familiar berbicara ekonomi itu berbicara tentang kapitalisme, individualisme, kompetisi, dan lain sebagainya. Koperasi pada prinsipnya merupakan antitesis dari itu semua. Ketika teman-teman yang berbicara ekonomi terus-menerus ngebahas tentang kapitalisme, koperasi muncul sebagai solusi yang sangat damai untuk memberantas adanya praktek-praktek negatif dari kapitalisme seperti lintah darat, seperti pinjaman yang mencekik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, teman-teman, koperasi itu merupakan, nah ini lebih spesifik lagi, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa sih itu sebenarnya prinsip-prinsip koperasi. Tapi yang paling penting dari undang-undang ini adalah undang-undang ini memberikan
perspektif atau identitas baru dari koperasi, yakni sebagai gerakan ekonomi rakyat atau gerakan massal dari rakyat untuk menggerakkan ekonomi, dan yang terpenting adalah berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, jadi kebayang ya, koperasi minimalnya sedikit bahwa koperasi itu merupakan usaha bersama berdasarkan asas tolong menolong atau berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kemudian teman-teman, koperasi secara terminologi merupakan singkatan dari co and operation. Kan biasanya kalau kerjasama dalam bahasa Inggris itu cooperation. Pada masa pergerakan juga ada gerakan yang menamakan diri sebagai gerakan non-kooperatif. Itu artinya adalah kerjasama. Ya. Jadi prinsipnya koperasi juga merupakan suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Ada lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 67 itu berbicara secara spesifik tentang Koperasi Indonesia. Bagi undang-undang ini, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas lagi-lagi asas kekeluargaan. Jadi keyword dari koperasi itu teman-teman yang pertama tolong menolong, yang kedua itu usaha bersama, yang ketiga asas kekeluargaan, yang keempat adalah ekonomi. Ya, dan terakhir adalah kesejahteraan bersama. Itu aja keywordnya atau kata kuncinya. Ya. Nah, selain itu ada juga pengertian-pengertian pokok dari koperasi. Ya. Nah, teman-teman, di awal ini saya ingin menjelaskan atau memperkenalkan sedikit aja dulu tentang koperasi. Baru setelahnya nanti kita akan menggali tentang apa itu manajemen, dan terakhir kita akan membahas sedikit tentang apa sih itu yang dinamakan sebagai manajemen koperasi. Nah, ada beberapa poin yang menjadi pengertian pokok koperasi. Yang pertama adalah merupakan perkumpulan orang-orang. Nah, ini seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, yang kedua ini merupakan perspektif baru, yakni menggabungkan diri secara sukarela. Nah, itu yang juga harus digarisbawahi, bahwa koperasi itu pada prinsipnya adalah sukarela, tidak ada paksaan. Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Familiar bukan dalam konsep sosialisme? Masih lagi kuliah? Iya, mangga-mangga. Nah, kemudian yang ketiga, kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil. Ya, bukan cuma keuntungan, tapi juga kerugian ditanggung dan dinikmati secara adil. Kemudian pengawasan yang dilakukan juga oleh anggota, bukan oleh badan legislatif, bukan oleh komisi-komisi, bukan oleh apapun, tapi pengawasannya itu dilakukan langsung oleh anggota. Dan yang kelima juga mempunyai sifat tolong-menolong. Dan terakhir, nah ini yang umumnya teknis, yakni membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota. Mohon maaf ya, kucing saya ini ikutan terus. Kucing ada 14 kalau di kampus tuh. Tapi kalau misalnya di rumah ada 8. Banyak banget pusing. Tapi itu yang membuat hati saya tidak kosong. Nah, koperasi teman-teman punya beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia. Dan terakhir adalah memperkokoh perekonomian rakyat dengan jalan pembinaan. Ini merupakan fungsi-fungsi dasar koperasi. Nah, teman-teman, banyak ya, jadi bukan banyak, tinggi ekspektasi kita terhadap koperasi itu. Salah satunya adalah peningkatan kegiatan perekonomian Indonesia. Cuman pada prakteknya kemudian koperasi kalah saing ya dengan bank-bank konvensional.
Sebentar. Sebentar ya teman-teman, kucingnya naik ke meja makan. Oh ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sampai di fungsi koperasi. Nah, fungsi koperasi itu ekspektasinya tinggi ya teman-teman. Koperasi itu pada prinsipnya itu meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Tapi di sisi lain mungkin di beberapa wilayah desa koperasi itu berhasil menghidupkan kegiatan atau geliat perekonomian desa. Tapi kalau misalnya di wilayah perkotaan sepertinya kalah saing ya dengan dengan bank-bank konvensional seperti BCA, BNI bahkan BPR. Banyak kalah. Cuman ya harapan kita koperasi bisa menjadi salah satu tonggak bagaimana mereka bisa menjadi roda peningkatan kesejahteraan warga Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, koperasi itu punya tugas. Yang pertama dan utama jelas meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Yang kedua jelas mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya demokrasi ekonomi itu? Nah, teman-teman bisa memahami demokrasi ekonomi itu sebagai kebebasan kita dalam menentukan jalan ekonomi. Demokrasi ekonomi juga bisa berbicara tentang bagaimana kita sebagai warga negara berhak menentukan dengan sadar pilihan atau strategi ekonomi yang hendak kita raih ke depan. Dan yang ketiga adalah mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Nah ini nih teman-teman yang perlu teman-teman ketahui sebagai pengantar dalam kegiatan perkoperasian. Prinsip-prinsipnya itu ada 5, mengacu kepada International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintahan Internasional. Yang pertama itu adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Seperti yang selalu diulang-ulang, dan ini teman-teman harus ingat terus bahwa pada prinsipnya koperasi itu adalah bersifat terbuka dan sukarela, itu yang harus dicatat. Yang kedua, pengelolaannya juga harus bersifat demokratis. Tidak bisa kumaha aing dalam satu orang. Ya. Nggak bisa koperasi itu dijalankan secara totaliter menurut si siapa atau si Umar misalnya memimpin koperasi. Nah Umar bertindak semena-mena, tidak mau mendengarkan anggota, tidak mau mendengarkan pengurus-pengurus, dia bekerja saja atas nama kemajuan koperasi, nggak bisa kayak gitu. Karena pada prinsipnya koperasi itu pengelolaannya bersifat demokratis. Kemudian partisipasi anggota harus aktif dalam ekonomi. Keempat itu kebebasan dan otonomi. Dan terakhir adalah pengembangan pendidikan, pelatihan, dan ekonomi. Jadi teman-teman jangan membayangkan koperasi itu hanya sekedar minjem duit buat modal beres. Enggak seperti itu. Tapi juga koperasi itu wajib menjalankan prinsip-prinsip pengembangan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa elemen atau unsur koperasi. Elemen atau unsur itu maksudnya adalah hal-hal yang harus ada dalam kegiatan koperasi. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama adalah perkumpulan orang-orang kudu aya heula jeleman. Nggak bisa koperasi itu diisi oleh orang-orang yang fiktif, nggak bisa. Ya, harus ada perkumpulan orang-orang. Kemudian, koperasi juga merupakan penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. Tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa koperasi itu adalah sukarela. Yang ketiga adalah terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Jadi harus ada tujuannya juga. Seperti tadi mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah itu juga merupakan bagian dari tujuan ekonomi. Atau demokrasi ekonomi itu juga bagian dari tujuan-tujuan ekonomi. Kemudian koperasi yang dibentuk itu adalah badan usaha yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, sudah jelas. Kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Nah, jadi nggak bisa nih kalau misalnya teman-teman ikutan koperasi, ada sisa hasil usaha, tapi pengurus itu SO-nya gede banget.
sedangkan kita SHU-nya cuma 45.000 setahun. Nggak bisa, tapi ketika kita minta informasi itu nggak jelas. Oh, si Pak Adang mah gede teh, pada minjemnya gede. Ya nggak bisa kayak gitu, tapi harus dibeberkan datanya. Brad, oh Pak Adang tuh gede karena dia pinjamannya sekian. Oh ternyata hasilnya segini. Dan jika kalau misalnya mau SHU kita sedikit, ternyata karena kita minjemnya cuma segini. Itu baru adil dalam akses. Kemudian terakhir, anggota koperasi menerima risiko dan manfaat itu secara seimbang. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, tidak cuma keuntungan yang di-sharing, tapi juga kerugian di-sharing dalam koperasi. Kita sudah membahas tentang apa sih itu sebenarnya koperasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada garis besarnya aja mungkin ya. Kita nggak akan bahas semua tentang manajemen, karena berbicara manajemen itu bahkan perlu 3 SKS. Bahkan ada satu jurusan atau fakultas yang berbicara tentang manajemen. Artinya luas kajian. Jadi nggak bisa sebenarnya kita tuh ngebahas satu slide selesai. Enggak. Cuman karena ini berkaitan dengan manajemen koperasi, saya akan menyertakan definisi manajemen yang sesuai atau yang relevan dengan urusan berkoperasian atau materi manajemen koperasi. Yang paling mudah dipahami dan paling umum terkait definisi manajemen itu adalah definisi dari Terry. Terry menyebutkan bahwa manajemen merupakan proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, kalau definisi Terry ini ada beberapa poin yang kiranya perlu digarisbawahi, yakni ada proses. Prosesnya itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Definisi lain disampaikan oleh Griffin. Griffin menyebutkan bahwa manajemen adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan sumber daya manusia, serta keuangan, pengendalian fisik, serta informasi, guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Artinya jika berbicara dengan manajemen itu berbicara tentang pengaturan, tentang konseptualisasi suatu cara agar memudahkan, agar efektif, agar efisien. Kemudian Helmut Wagner dan Ralph Bern juga menyebutkan bahwa manajemen itu mengacu pada dua hal, yakni sebagai fungsi serta sebagai institusi. Sebagai fungsi artinya sejumlah tugas itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk menjamin keandalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan. Dan yang paling terkenal itu ada asas the right man in the right place. Itu merupakan kunci agar manajemen bisa berjalan sukses. Nah, tugas-tugas itu meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Ya. Itu kalau berbicara manajemen sebagai fungsi. Nah, kalau berbicara manajemen sebagai institusi, ya lebih kepada bagaimana organisasi tersebut berjalan, dijalankan dengan cara seperti apa. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan, ini merupakan fungsi-fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, baru kita masuk kepada apa yang dinamakan sebagai manajemen koperasi. Berbicara manajemen koperasi itu tidak afdol kalau tidak menyertakan definisi dari Peter Davis. Beliau memformulasikan bahwa manajemen koperasi ini diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab melalui proses penunjukan untuk mengelola koperasi, nilai-nilai, dan kekayaan. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Sederhananya teman-teman, manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.
Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuan. Kalau dari tadi kita ngobrol bahwa koperasi itu merupakan gabungan usaha, membagi ekonomi secara adil, kemudian pemerataan, sukarela. Nah, berbicara manajemen koperasi itu berarti berbicara tentang kegiatan. Supaya koperasi ini maju, teh gimana sih? Supaya koperasi ini menghasilkan laba yang besar dan bisa meminimalisir kerugian yang besar, gimana sih caranya? Itu yang dipelajari dalam manajemen koperasi. Nah, terakhir teman-teman, saya ingin memberikan gambaran tentang 7 prinsip manajemen koperasi dari Peter Davis. Tapi saya mencoba mengkomparasikan atau membandingkannya dengan prinsip manajemen pada umum. Nah, teman-teman, kalau pada umumnya kan prinsip manajemen itu mengacu pada konsep pluralisme atau mengelola atas nama kepentingan semua stakeholder. Kalau Anda sudah semester 4 nggak tahu apa itu stakeholder, keterlaluan. Silakan cari definisinya di Google dan kemudian teman-teman maknai apa itu sebenarnya stakeholder. Ya. Kalau dalam pemerintahan, stakeholder itu bisa NGO, stakeholder itu bisa organisasi lingkungan, LSM, ormas, ataupun juga investor, dan lain sebagainya. Dalam prinsip manajemen pada umumnya, pada dasarnya semua pengelolaan atas nama kepentingan stakeholder. Tapi teman-teman, dalam prinsip manajemen, terdapat pluralisme dalam kepentingan yang mengakui dan menyadari adanya kepentingan orang lain di dalam sebuah anggota. Ya. Sederhananya gini aja deh, kalau dalam perusahaan apa misalnya PT Karya Abadi. Karya Abadi pasti mengelola semua kegiatan manajemennya itu bergantung kepada stakeholder atau para pemegang saham, para komisaris, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam koperasi itu semua tergantung pada kepentingan orang lain dalam suatu anggota di koperasi itu sendiri. Kan tadi tuh ya, koperasi itu mengacu kepada diawasi langsung oleh anggota. Kemudian yang kedua, dalam prinsip manajemen pada umumnya, mentalitas itu berbicara tentang pengakuan terhadap kebutuhan untuk memperoleh keuntungan. As simple as that. Kebutuhan untuk memperoleh keuntungan. Tapi teman-teman, ini yang paling penting dan paling teman-teman harus pahami juga bahwa koperasi itu adalah mencari keuntungan, bukan hal yang utama, tetapi mutualitas dan kemajuan bersama untuk semua anggota koperasi itu yang utama. Ya. Satu nih yang harus digarisbawahi bahwa keuntungan itu bukan hal utama, tapi kemajuan bersama secara komunal, secara berjamaah, secara gotong royong itu yang menjadi kebutuhan dari sebuah koperasi. Yang ketiga adalah dalam prinsip manajemen pada umumnya, kemandirian perorangan itu pada prinsipnya menghormati pribadi dan tanggung jawab. Tapi kalau dalam koperasi sebenarnya sama. Tapi dalam koperasi itu ada penekanan terhadap dua hal, yaitu kebutuhan organisasi satu, yang kedua adalah otonomi anggota perorangan. Kemudian dalam konsepsi manajemen berbicara tentang keadilan, pembagian itu mengacu pada sumber yang non eksploitatif. Ya. Seperti contoh Freeport, pembagiannya itu bukan emasnya dibagi-bagiin ke pegawainya, tapi itu lebih kepada sumber-sumber non-eksploitatif seperti laba dan lain sebagainya. Nah, koperasi juga sama sih sebenarnya, bukan hasil simpan pinjam, labanya dibagi-bagiin, tapi itu mah lebih kepada, sebenarnya iya, tapi bukan itu aja. Tapi kalau untuk koperasi itu lebih kepada bagaimana laba itu dibagi sesuai dengan struktur kepemilikan terhadap koperasi. Kemudian nomor 5 adalah keadilan alamiah.
Dalam keadilan alamiah prinsip manajemen pada umumnya, hak untuk menjalankan prosedur yang mandiri, hak untuk menjalankan prosedur yang mandiri itu mengacu pada peraturan yang jujur dan adil. Sedangkan untuk koperasi, struktur pemilihan koperasi dan budaya pertanggungjawaban akan lebih mudah dilaksanakan. Nah, kemudian dalam hal memanusiakan manusia, dalam prinsip manajemen itu mengakui baik karyawan maupun pelanggan adalah subjek dan bukan objek bisnis. Sama di koperasi juga, tapi diterjemahkan dalam basis keanggotaan. Kemudian di prinsip manajemen kan sering dikenal peran ganda pekerjaan dan karyawan. Pekerjaan mempengaruhi status sosial, bahwa konsumsi, dan keseluruhan struktur hubungan di masyarakat. Nah, kalau di koperasi itu enggak, teman-teman. Koperasi itu menyatukan prinsip ini dengan mengkombinasikan aspek sosial dan komersial. Koperasi memperbolehkan adanya seseorang dengan beberapa peran. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Teman-teman, biasanya saya kalau menjelaskan sedikit keras, sedikit sedikit fluktuatif nadanya, cuman untuk hari ini saya baru mengajar 3 kelas plus rapat dekan tadi siang, jadi aduh cukup melelahkan, tapi karena terus ditagih-tagih nih oleh si Neng, siapa namanya, sebentar saya lihat tuh, aduh siapa nih, Neng Love lagi namanya, bentar. Siti Titin, tinggal saya diteror oleh Siti Titin nanti terus, Bapak kapan kuliah, Bapak ini, Bapak itu, Bapak ini. Tapi ya salah saya sih, maksudnya saya udah janjiin kuliah Senin jam 2, tapi diundur lagi. Tapi untuk hari ini saya janjikan sama teman-teman, saya mohon maaf sekali atas keterlambatannya, dan terakhir saya mohon maaf atas pemaparan materi yang mungkin kurang jelas atau mungkin kurang mungkin kurang maksimal. Tapi setidaknya kita kembali kepada niat kita bersama bahwa semua kegiatan kita ini merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga teman-teman pertemuan kali ini menjadi amal ibadah buat teman-teman semua. Kuotanya diganti dengan pahala yang berlipat ganda, karena ikhtiar yang teman-teman lakukan sekarang adalah sebuah usaha untuk terhindar dari kebodohan, terhindar dari beban masyarakat, untuk menjadi beban dalam kehidupan, dan juga ikhtiar untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Semoga apapun cita-cita dan tujuan teman-teman, semoga segera terwujud. Demikian teman-teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.